Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufada Radio for Young Muslim Generation. Halo insan muda, balik lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Kali ini kita akan bahas episode yang sangat spesial insan muda. Tapi sebelum itu, Vivi mau tanya nih, gimana kabar insan muda semuanya? Semoga insan muda dalam keadaan sehat ya. Oke, Vivi juga mau pesan nih buat insan muda supaya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan kalau insan muda mau keluar rumah nih, harus wajib pakai masker supaya wabah corona ini segera bisa selesai. Karena aku yakin insan muda pasti udah bosen ya di rumah terus, pasti udah kangen sama teman-temannya, tapi tetap untuk saat ini ditahan dulu rasa kangennya, ditahan dulu rasa ingin bertemunya, ayo kita di rumah aja. Oke. Episode kali ini kita akan bahas tentang pendidikan, di mana pada episode kemarin kita udah pernah nih ngobrolin soal beasiswa, tepatnya beasiswa Bank Indonesia. Nah, sekarang kita akan sharing, kita akan ngobrol, tentunya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, mengenai program double degree. Keren nggak sih? Double degree. Jadi, insan muda, double degree itu adalah, gimana ya ngomongnya? Gini, double degree itu adalah program kuliah yang memungkinkan seorang mahasiswa untuk meraih 2 gelar sekaligus dalam satu periode. Jadi kita bisa memiliki 2 gelar dalam satu periode studi, kayak gitulah intinya. Dan di episode kali ini, Vivi akan ditemani oleh Kak Taufik. Dia adalah mahasiswa program double degree juga, tentunya di 2 PTN, bayangin 2 PTN, di UINSA dan juga di UNISA. Kita akan sharing-sharing nih. Apa motivasi Kak Taufik mengikuti program ini, lalu keuntungan apa saja yang diperoleh ketika kita mengikuti program double degree. Oke, kali ini kita udah terhubung sama Kak Taufik. Halo Taufik. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo Kak Vivi. Halo, oke. Taufik mana? Di Surabaya apa di Riau, Taufik? Iya, baru alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu udah di Surabaya. Rencananya kan mau KKN kita ya. Iya benar. Makanya sengaja pulang gitu buat bisa KKN luring. Ya ternyata beberapa hari setelah di Surabaya itu didaringkan. Jadi ya gitulah di Surabaya ini nggak apa-ngapain gitu. Apalagi PPKM. Iya, PPKM kan kita nggak bisa kemana-mana juga ya. Dibatasi. Ya, oke. Gini, sekarang kita kan lagi bahas soal program double degree gitu loh. Taufik sendiri kan, alhamdulillah, jadi mahasiswa yang kuliah di 2 universitas kan? Ya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin Taufik bisa dong cerita gimana sih awal mulanya, kenapa kamu tiba-tiba memilih program ini kayak gitu. Lalu keuntungannya ketika kita ikut double degree itu kayak gimana? Mungkin bisa cerita sedikit. Oke, Kak Vivi, sebelumnya aku mau perkenalkan diri, boleh ya? Iya, silahkan. Insan muda kenal gitu ya, karena Oke, benar-benar banget. Oh ya, lupa tadi nggak suruh kenalan. Ya, teman-teman insan muda, kenalin aku Taufik, nama lengkapku Muhammad Taufik Ramadan. Sekarang aku yang sudah dibilang Kak Vivi tadi ya, menjalankan program double degree di 2 PTN di Surabaya, yaitu di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan juga di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Aku kelahiran Surabaya, tapi besar di Kepulauan Riau. Oke, gitu aja. SMA di Riau juga? Iya, aku dari SD sampai SMA, SD, SMP, SMA di sana, di Kepulauan Riau. Soalnya kan bapak asli sana kan, jadi ya diboyong ke sana lah, satu keluarga. Oke. Mungkin bisa langsung aja. Kenapa sih? Ya tadi pertanyaannya lupa. Oh ya, sorry. Apa sih motivasi Taufik? Kenapa pilih
program double degree gitu loh, degree. Soalnya kan kuliah di dua universitas kan, kalau kita mikir, aduh satu aja udah susah, apalagi dua gitu loh. Kebanyakan orang kan mikir kayak gitu. Nah, mungkin Taufik bisa Lagi sharing. PTN ya dua-duanya. Bener banget, PTN lagi. Mungkin Taufik bisa sharing Iya. pengalamannya. Oke, jadi awal mulanya sih aku dari awal emang nggak sengaja, nggak pengen niat banget buat double degree. Cuman kan dia mungkin ada beberapa alasan dan beberapa tuntutan juga yang mengharuskan aku double degree. Jadi awalnya kan lulus SMA nih, kita biasalah siswa-siswa SMA nih kadang punya ambisi tersendiri nih, pengen masuk PTN A, B, C gitu ya, yang ternama gitu ya. Sama seperti aku juga gitu, kayak ambis gitu mau masuk di PTN A gitu, segala tes gitu kita diikutin, tapi ya nggak menutup kemungkinan untuk masuk perguruan tinggi lain. Makanya aku ikut seluruh tes yang ada di SMA tuh aku ikutin biar bisa masuk PTN. Dan alhamdulillahnya keterimalah di UIN Sunan Ampel Surabaya jalur SPAN PTKIN, yang sebenarnya itu bukan pilihan utama gitu ya. Pilihan-pilihan ya seperti anak UIN pada umumnya kali ya. Kak Vivi mungkin seperti itu ya? Bisa dibilang kayak cadangan gitu ya, kasarnya gitu. Benar-benar. Ya seperti itu. Terus ya udah kan emang nggak ada yang lulus gitu kan, maksudnya nggak ada yang jalur lain yang lulus, cuman itu yang lulus SPAN itu ya alhamdulillah. Jadi ya mau nggak mau diambil lah kuliah di UIN Surabaya kemarin pas tahun 2018 pas baru lulus SMA gitu. Terus pada saat itu orang tua khususnya bapak tuh masih belum kok ya gitulah pandangan orang awam mungkin ya. Masuk UIN, IAIN kan kenalnya IAIN tuh, masuk IAIN mau jadi apa sih, mau seperti itu buat bisa dapetin yang lebih lagi gitu. Awalnya disuruh buat gap year, gak usah kuliah dulu nih, gak usah diambil dulu yang UIN, tapi karena ya eman kan ya, terus mama sendiri juga ya udah deh, ya daripada nggak kuliah, daripada nganggur gitu, ambil aja. Mama tuh lebih suka gitu kalau anaknya tuh kuliah di keagamaan gitu. Jadi pengennya dari kecil tuh pengen dipondokin tapi nggak bisa. Jadi alhamdulillah pas kuliah keterima di perguruan tinggi keagamaan. Jadi ya seperti itulah, seiring berjalannya waktu di UIN selama 1 tahun gitu kan, ternyata ya menemukan sebuah titik kenyamanan gitu loh. Baru sadar kalau emang passionku itu di bidang komunikasi kan. Kemarin kan pas milih jurusan tuh kayak nggak kenal tuh jurusan-jurusan itu apa aja gitu. Islam semua gitu kan, agama-agama semua. Cuman ada satu jurusan yang kayaknya seru nih, ada kata-kata penyiarannya. Karena kan di SMA juga kebetulan aku jadi penyiar radio juga di beberapa radio. Oh mungkin asik nih di penyiaran, bisa ngembangin skillku. Tapi itu kayak bukan skill utama gitu loh, skill buat ngisi waktu aja kemarin tuh. Ya udah pilihlah KPI. Terus ternyata pas kuliah di UIN selama setahun ternyata nyaman sekali gitu loh di lingkungannya yang agamis, terus teman-temannya juga enak-enak, seru-seru, dan juga pelajarannya juga enak-enak, seperti itu, masih bisa mengikuti lah walaupun aku dari umum ya. Terus ikut beberapa organisasi juga yang di situ udah ketemu banyak temen, sudah berproses juga seperti itu. Jadi kayak nggak kepikiran gitu loh mau double degree, mau tes lagi. Tapi karena kemarin tuh sebenarnya nggak terlalu niat, terus yaudah gabut, pengen coba-coba lagi aja sebagai mungkin ajang pembuktian diri ya, kalau ya cuma pengen coba deh kalau bisa lah lulus gitu tes SBMPTN. Jadi ya udah kemarin tuh pas 2019 kita semester 2, ingat banget tuh kemarin kita pas habis UAS semester 2. Bukan pas habis, pas lagi UAS malah. Itu malamnya tuh aku masih baru selesai garap tugas makalah yang banyak banget gitu. Paginya tuh SBM. Jadi ya udah enggak yang bukannya nggak ada persiapan, bacalah sedikit-sedikit materi beberapa minggu ya, tapi ya namanya orang coba-coba gitu ya, nggak terlalu diniatin. Akhirnya ya ikutlah SBMPTN. Nah, kalau kemarin kan SBMPTN-nya tahun aku di 2019 kan daftar dulu, baru milih univ gitu ya. Keluar nilai dulu, baru bisa milih univ itu. Terus pas nilainya keluar, alhamdulillah kok nilaiku lumayan gitu loh. Ini
rasionalisasikan gitu ya. Dirasionalisasikan. Kalau aku mau ke univ ini nih, univ pilihan aku pas SMA nih, nggak masuk nih kayaknya karena nilaiku nggak setinggi itu. Jadi ya udah deh sekalian aku ngambil univ yang agak grade-nya di bawah dikit. UNESA. Dan kebetulan banget jurusan yang aku pilih itu ternyata lokasinya deket kampus, deket UNESA gitu loh. Di Jadi Ketintang kan, ya? apa ya? Di Ketintang. Kan ya lumayan lah, 10 menitan lah ya. Kemarin pas offline kan jadinya, oh iya ya, jadi gampang juga kalau mau bolak-balik gitu. Ya udah daftar di UNESA, jurusan Administrasi Negara. Di hari pengumumannya ya lulus. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Pas itu pusing maksudnya itu bingung gitu loh. Antara dua nih, aku harus milih UIN atau UNESA gitu. Di UIN ini udah sangat cinta lah intinya, udah sangat nyaman di UIN. Nyaman lah ya. Nyaman banget, karena apa ya, Kak Vivi tahu sendiri lah kuliah di KPI itu seperti apa, dosen-dosennya, terus teman-temannya juga. Teman-temannya juga. Seperti itu, jadi masih kayak eman gitu. Terus kalau nggak diambil juga eman. Jadi sempat bingung, terus sempat tanya juga ke orang tua gimana. Orang tua tuh masih tetap beda pendapat gitu ya, bapak masih tetap nyuruh buat hengkang dari UIN. Terus mama nyuruh tetap di UIN gitu ya. Jadi sebagai anak jadi bingung kan. Ya akhirnya ya udah deh bismillah aku tanyain ke mama. Mak kalau misalnya aku ambil 2 gimana? Aku bilang kan. Ya kalau kamu mampu ya insya Allah gitu kan. Ya udah bismillah ambil 2. Jadi ya berawal dari situ aku double degree gitu. Terus alhamdulillahnya juga aku termasuk salah satu penerima beasiswa bidik misi di UNESA. Di UNESA. Wah, keren dong. Berarti lalu menggunakan biaya dari orang tua gitu loh. Iya. Berarti istilahnya untuk biaya sendiri pun nggak berat-berat banget gitu loh, meskipun Kak Taufik kuliah di 2 univ kayak gitu ya. Ya, alhamdulillahnya sih kan sama-sama PTN gitu ya, jadi kan biayanya nggak terlalu tinggi. Banyak kok sebenarnya orang-orang yang double degree, tapi double degree-nya itu satu PTN, satu swasta gitu. Mungkin PTN-nya di pagi, terus kuliahnya malam di swasta. Kalau aku kan dua-duanya PTN dan dua-duanya itu harus kuliah dari pagi sampai sore. Jadi kayak mungkin struggle-nya itu agak berbeda lah dengan orang double degree yang swasta. Gitu. Berarti Kak Taufik ini mulai double degree ini 2019 ya. Itu kan masih kuliah offline kita. Nah, aku tuh penasaran nih, gimana caranya kamu buat ngatur waktu kuliah di UIN, kuliah di UNESA, terus belum lagi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kampus kayak gitu. Mungkin bisa sharing gimana caranya supaya kita tuh bisa untuk memanajemen waktu dengan baik. Ya benar. Kalau dipikir-pikir sih stres ya kuliah di 2 PTN, belum lagi tugasnya gitu ya, belum lagi organisasi gitu. Tapi kalau menurutku sih dalam melakukan sesuatu itu harus pertama ya ikhlas. Kalau udah ikhlas tuh ya udah semuanya tuh bakal terjalani dengan tanpa beban gitu loh, dengan lancar gitu loh. Terus kedua itu harus totalitas, harus totalitas penuhnya gitu loh dalam menjalani sesuatu. Oke, kalau aku udah decide buat double degree nih, berarti aku harus konsekuensinya aku harus menjalankan keduanya ini dengan benar-benar gitu, jangan main-main, jangan mengorbankan satu aja seperti itu. Mungkin aku mau cerita dulu ya gimana kondisiku pas offline kemarin ya. Iya boleh. Betapa capek kalau bisa dibilang seperti itu. Aku kemarin offline kan kuliah di UIN sama UNESA yang notabene sama-sama kuliahnya tuh pagi sampai sore. Jadi mungkin dalam sehari itu aku bisa 3-4 kali bolak-balik antara UNESA sama UIN. Misalnya nih, aku ada kuliah di UIN jam 7 sampai jam 9. Terus kan biasanya nggak langsung ada matkul selanjutnya kan, biasanya ada jeda. Jeda dulu. Kita baru kuliah. Nah, jeda itu aku manfaatin kuliah buat di UNESA. Jadi dari jam 7 sampai 9 di UIN ke UNESA. Mencolot ke UNESA tuh naik motor. Jam 9 sampai jam 12. Terus jam 12 ada lagi matkul di UNESA sampai jam 2. Nanti jam 2 ke UIN lagi sampai jam 4. Jam 4 balik lagi ke UNESA sampai jam 6. Begitu seterusnya sampai seminggu. Sampai seminggu ya kayak gitu.
Tapi kalau kayak gitu, kayak matkul kayak gitu nggak pernah tabrakan ya antara UIN Um, sama UNESA? Tabrakan sih ya pasti sih, tapi kayak sebisa mungkin diatur jadwalnya biar nggak tabrakan. Kan kita bisa KRS-an kan, bisa milih kelas juga kan, apalagi banyak variasi kelasnya yang juga jam setiap matkulnya itu berbeda-beda. Jadi waktu itu semester 3 aku udah ambil kelasnya udah mix banget. Teman-teman mungkin kelasnya masih linear, misalnya ambil kelas A1 semua. Kalau semester 2 tuh benar-benar beda-beda semua, dari matkul ini di A1, matkul ini di A2 sampai seterusnya. Di UNESA juga gitu. Jadi sebisa mungkin diatur lah supaya nggak bentrokan. Nah, kalau bentrok itu biasanya apa ya? Izin telat, ataupun bisa kayak kalau di dosen kan nggak mungkin sih, jarang ada dosen yang benar-benar tepat waktu gitu ya kalau masuk. Mungkin telat 15 menit, 10 menit. Nah, itu bisa mati nih buat kuliah di tempat lain seperti itu. Terus apa lagi ya? Gimana caranya bisa ngatur waktu? Gimana caranya bisa ngatur waktu tuh? Yang penting kalau aku tuh tipe orangnya yang suka overthinking. Overthinking itu maksudnya suka memikirkan sesuatu yang belum dijalani sebelumnya. Maksudnya itu gini. Misalnya tuh aku besok tuh ada kuliah, ada menjalani hari esok lah. Nah, malamnya tuh aku udah mikir So, mau ngapain kayak gitu. Tapi nggak aku tulisin, cuma aku tulisin di bayangan gitu loh. Jam segini sampai jam segini itu di sini ngapain, jam segini sampai jam segini di sini ngapain. Jadi kayak sudah terstruktur lah, gitu. terjadwal, terplanning seperti itu. Mengatur jadwal, terus yang penting kalau dalam mengatur waktu itu bisa mengatur skala prioritas. Nah, skala prioritas itu maksudnya gini, nggak mungkin kan kegiatan kita tuh bakal lancar semua kan, bakal sesuai kan, ada skalanya. Mungkin kegiatan tuh bentrok antara satu dengan yang lain, atau tiba-tiba kegiatan satu ini cancel misalnya, terus pindah ke jam ini, atau matkul gitu juga kan, pas matkul ini tulisannya tiba-tiba nggak bisa, ganti ke hari lain. Nah, kita harus bisa nentuin skala prioritas. Skala prioritas itu maksudnya kegiatan apa yang menurut kita tuh lebih penting, dan juga kegiatan apa yang sangat lebih membutuhkan kita, gitu. Misalnya dalam sebuah organisasi, ini ada 2 organisasi. Di organisasi, terus kegiatannya itu sama, di hari yang sama dan di yang sama. Tapi di organisasi A, kita itu cuma sebagai anggota biasa. Di organisasi B, mungkin kita sebagai pimpinan atau sebagai pengurus, seperti itu. Nah, yang mana nih yang lebih penting? Mana yang lebih membutuhkan kita? Nah, itu harus bisa memilih. Ya, tentunya kita harus milih organisasi yang lebih mementingkan kita, gitu kan. Nah, itu mengatur skala prioritas seperti itu. Terus apa lagi ya? Mengatur waktu, memanajemen waktu, skala prioritas udah. Terus kalau aku sih intinya ikhlas, intinya nggak usah banyak ngeluh, nggak usah banyak sambat. Artinya jalanin aja apa yang bisa kita jalanin di depan ini, syukuri aja, terus juga lakukan dengan totalitas. Itu. Sip. Jadi intinya tuh kuncinya yang penting ikhlas ya. Sebenarnya dalam melakukan hal apapun kan ikhlas itu kunci utama nggak sih? Benar. Terus ini juga kan pasti ya kita tuh kadang ngerasa capek gitu loh, jenuh. Apalagi Kak Taufik yang kuliah di 2 universitas, terus belum lagi ada kegiatan yang lain. Pernah nggak sih kamu ngalami hal itu? Terus untuk mengatasinya tuh gimana? Mengatasi hal pas kita lagi di titik jenuh ya. Benar-benar jenuh banget kayak gitu. Aku sempat mikir kemarin pas lagi banyak-banyaknya tugas, pas lagi hektiknya, sempat mikir apa aku salah satunya berhenti aja ya, karena kan udah berat banget. Aku tuh alhamdulillah tuh di rumah tuh juga mengajar les gitu ya, ngajarin les gitu aja. Jadi bener-bener padet gitu, malamnya masih nugas lagi gitu. Nah, kalau aku pas ada di posisi itu, mungkin pada seperti kebanyakan orang pada umumnya lah, jangan terlalu memforsir diri, jangan terlalu memforsir ambisi. Ada kalanya kita tuh butuh penenangan, atau dalam bahasa sekarang tuh healing lah gitu ya.
benar. Ya mungkin healing setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau aku tuh biasanya healingku tuh suka muter-muter gitu, muter-muter keliling jalan, motoran, terus sambil dengerin musik, nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin nggak boleh ditiru juga ya karena bahaya gitu. Tapi ya dengan itu bisa membuatku tenang gitu loh, bisa membuatku fresh kembali atau Recharge lagi gitu apa ya, ya, mengisi nge-recharge energi. lagi bener. Terus ya sekali-sekali ambillah liburan ke apa, main-main lah, intinya seperti itu untuk bisa recharge kembali. Dan juga jangan lupa buat selalu deketin diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Betul kunci banget. dari segala kunci kan Allah gitu ya. Jadi ya kalau lagi capek mungkin bisa diperkuatin lagi ibadahnya, bisa diintrospeksi diri lagi. Terus juga Richardku tuh sering teleponan sama mama, sering Hmm. cerita gitu tentang apa yang kulalui hari ini, terus ya sambat lah ke mama gitu. Habis cerita tuh ya udah rasanya plong aja gitu. Ada support system juga ya. Intinya cerita lah. Terus gini, yang Taufik rasain selama ikut kuliah di dua universitas itu, keuntungan yang kamu dapat itu apa aja sih? Pasti banyak ya untungnya, meskipun banyak juga capeknya. Bener-bener. Ya untungnya banyak banget untungnya. Yang pertama itu yang pasti nambah relasi, nambah temen, nambah ilmu pengetahuan, so pasti kan. Jadi wawasan kita tuh jadi nggak terkungkung pada satu bidang keilmuan, kan juga mempelajari bidang keilmuan lain. Jadi lebih bisa nambah wawasan, ngerti gitu loh. Terus keuntungan lain, nambah teman pasti, nambah wawasan, terus nambah nambah penguatan diri gitu loh, nambah skill diri untuk bisa memanajemen waktu, memanajemen diri gitu loh. Benar. Karena banyak struggle yang aku dapetin dan juga banyak pengalaman, banyak hikmah juga yang aku dapetin, yang aku bisa ambil dari setiap pengalamanku di double degree itu. Terus apa ya, di double degree itu apa ya, teman-teman organisasi juga, karena kan aku orangnya nggak bisa diem. Jadi bisa diem tuh maksudnya pengen ikut sana sini gitu loh, pengen ikut Iya, organisasi ini gitu. Jadi kayak organisasi yang aku nggak ikutin di UIN tuh aku coba di UNESA. Kalau Unesa. seperti aku di UIN kan nggak masuk ke kayak organisasi intra ya, kayak SMA, DEMA atau HIMA gitu. Kalau di UNESA aku coba nih, kemarin aku daftar di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, ya alhamdulillah lolos. Jadi kan kayak ada pengalaman baru berorganisasi di BEM seperti itu. Banyak sih pengalamanku. Terus di UNESA alhamdulillah aku juga jadi asisten, bukan asisten dosen, ya bisa dibilang asisten dosen lah, asisten editor gitu, asisten editor jurnal jurusan. Terus ya bisa dibilang asisten dosen sih kalau dosen-dosen ada minta bantuan bikinin materi atau minta bantuan ya seperti itulah, bantu-bantuin dosen lah di sana tuh. Oke, kalau di masa pandemi kayak gini tentunya lebih gampang ya buat Taufik. Nggak perlu bolak-balik kan, Winsa ke Tintang, Winsa ke Tintang kayak gitu. Lebih mudah Dan gitu juga buat. lebih mudah banget. Dan kalau jadwalnya bentrok tuh masih bisa ke-handle, masih bisa kalau online masih bisa pakai 2 device Ya, gitu. benar-benar. Kuliahnya pakai HP, ya satunya pakai laptop. Seperti itu. Oke, Tugasnya sih kalau online ini yang lebih agak berat karena kan dosen tugasnya. tuh kebanyakan kan ngasih tugas kalau kan. Ya, ya, Jadi ya. kalau ya mungkin agak struggle-nya di tugas. Oke, ini yang terakhir ini. Mungkin Taufik bisa sampaikan pesan buat insan muda semuanya. Mungkin bisa motivasi atau semangat biar mereka tuh tetap semangat gitu loh. Mungkin ada yang pengen double degree, kan enak tuh nanti bisa dapat 2 gelar kan. Tapi mereka mungkin kayak malas, kayak punya bayangan kuliah 1 univ aja udah capek banget, gimana mau 2 univ kayak gitu. Mungkin kamu bisa kasih saran atau semangat gitu untuk insan muda. Oke, teman-teman insan muda, pendengar setia Sufada Radio, sebenarnya double degree ini bukan sesuatu yang bisa diikutin. Maksudnya bukan sesuatu yang
bisa ditiru gitu loh oleh kebanyakan orang. Karena Kak Vivi jujur setelah aku double degree ini terus karena aku sering expose di Instagram aku juga, terus aku beberapa kali ngisi materi tentang double degree, dan setelah itu tuh banyak banget yang nanyain ke aku, banyak banget yang kayaknya tertarik buat bisa double degree. Terus aku bilang, wah itu kalian tuh harus mikirkan baik-baik deh, harus pikirin plus minusnya, apalagi minusnya gitu loh, harus mikirin gimana susahnya menjalanin semua ini gitu. Karena kalau yang namanya juga sosial media kan nggak mungkin aku expose tuh yang apa yang gak enak-enak, yang gak enak-enak gitu. Gitu kan ya, pasti kan nge-share-nya tuh kan yang enak-enak gitu yang ya kan. Jadi yang aku perlihatkan ke kalian tuh belum ada apa-apanya gitu dengan apa yang aku lakuin. Jadi kalau misalnya mau double degree, mending dipikirin dulu, mending tanya-tanya dulu. Apalagi kalau jurusannya itu jurusan yang emang bikin effort yang tinggi gitu loh. Kalau aku kan alhamdulillah kebetulan jurusannya tuh nggak terlalu berat kayak jurusan anak teknik atau anak kedokteran gitu ya. Yang kita kan masih dikomunikasikan, tugasnya masih santai, dan juga dari hati gitu, seneng gitu. Oh ya, terus teman-teman sekalian insan muda kalau ngejalanin sesuatu atau memilih sesuatu itu pertimbangannya tuh sesuaiin sama kemampuan, sama minat dan bakat, karena itu penting banget. Karena kalau kalian dalam menjalankan sesuatu tuh udah dari dalam hati, udah seneng gitu ngelakuin sesuatu, hal berat apapun yang dilalui itu pasti bakal bisa kalian lalui. Kayak Kak Vivi nih mungkin jadi VO talent gitu kan, karena emang udah seneng gitu, udah emang ya udah aku punya bakat di situ, aku kepingin ngasah di situ. Terus aku juga seneng banget, cinta banget. Jadi ngejalaninnya tuh bakal mudah gitu loh. Jadi segala sesuatu tuh sesuaiin sama keinginan hati. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan terlalu memaksakan gengsi yang paling penting. Benar. Apalagi buat teman dari UIN. Ini stereotip masyarakat tuh kerasa banget sih, ya nggak sih Kak Vivi? Kayak kita tuh dipandang apa sih mahasiswa UIN, mahasiswa IAIN gitu. Kalian tuh harus kuat-kuatin di situ. Kalian jangan terlalu gengsi, jangan terlalu mikirin gengsi buat teman-teman yang lain mungkin ada di UDIV yang lebih tinggi, lebih bagus itu, tapi kita di UIN, ya nggak apa-apa. Karena prinsipku ya, ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa lebih baik menjadi mutiara di antara lumpur dalam arti lingkungan yang seperti itu dibandingkan menjadi mutiara di antara mutiara. Karena kalau kita menjadi mutiara di antara mutiara, itu kita nggak bakal terlihat, kita bakal dianggap sama gitu loh. Kalau kita menjadi mutiara di dalam lumpur istilahnya itu, kita tuh bakal show up, kita bakal dilihat, kita bisa dipandang gitu loh. Jadi ya mungkin teman-teman udah yakin nih kemampuanku tuh segini, terus seharusnya tuh bisa masuk sini. Tapi kan teman-teman bakal jadi mutiara di antara mutiara tuh, orang-orangnya udah bagus, udah itu. Nah, jadi terus jadilah mutiara di antara lumpur. Bisa jadi nanti kita tuh bisa jadi penggerak gitu loh, penggerak untuk bisa mengubah lumpur itu menjadi sesuatu yang lebih bagus seperti itu. Itu Kak Vivi. Thank you. Jadi teman-teman insan muda, ingat lagi untuk melakukan semua hal kalau bisa dengan ikhlas yang pertama, ya kan Kak Taufik. Lalu jangan pernah gengsi, jangan cuma lihat ikut-ikutan teman-temannya, tapi sesuaikan sama passion yang kita miliki. Karena kalau kita melakukan apapun sesuai passion, kita senang sama bidang itu, kita tuh kayak ringan gitu nggak sih buat melakuin itu. Jadi kayak nggak ada beban gitu. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas, sayang banget ya. Padahal masih ada banyak banget yang pengen aku tanyain sama Kak Taufik ini sebenarnya. Nggak kerasa banget udah di penghujung acara. Gimana nih insan muda semuanya? Seru kan kita udah bahas soal double degree dan juga pengalaman Kak Taufik selama ikut program double degree ini, mulai dari awal dia ikutan sampai akhirnya sekarang udah jalan semester berapa Kak Taufik kalau boleh tahu? Ya, yang di UINSAS jalan semester 7,
Terus yang di UNESA jalan semester 5, berarti karena beda setahun. Beda setahun ya. Oke. Oke, insan muda, semoga sharing session kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi insan muda semuanya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Saya Alifiana Diani dan juga Kak Taufik pamit undur diri. Dan untuk insan muda, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Sufada Radio, biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik di Sufada Radio. Oke, terima kasih Alifiana Diani dan Kak Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.